Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jaya Triganzara Putra Tajuh dengan NIM 2409511154. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu Salmonella dan juga kasus Salmonella SPP pada ular dan juga cara penanganannya dan juga dampak zoonosis yang bisa terkena pada manusia. Jadi Salmonella SPP adalah bakteri kelompok gram negatif yang berasal dari famili Enterobacteriaceae. Bakteri ini terkenal sebagai penyebab penyakit salmonellosis pada manusia maupun juga hewan. Pada reptil termasuk ular, Salmonella ini sebenarnya merupakan bagian dari flora normal usus mereka. Jadi bakteri ini sebenarnya sudah ada di usus manusia maupun juga hewan, termasuk reptil. Tetapi kadarnya tidak sebanyak saat terkena infeksi. Artinya reptil dapat membawa bakteri ini tanpa menunjukkan gejala apapun. Menurut pedoman dari Association of Reptile and Amphibians Veterinary, reptil ini dianggap sebagai carrier non-klinis yang dapat menyebarkan Salmonella secara intermittent atau terus-menerus melalui sebuah fase. Beberapa strain Salmonella sendiri dapat menyebabkan penyakit baik pada hewan maupun manusia, terutama jika sistem imun sedang lemah atau terjadi paparan dalam jumlah yang besar. Menurut tinjauan ilmiah tahun 2003, Frontiers, Salmonella memang merupakan bagian dari mikrobiota normal reptil. Namun beberapa strain dapat menyebabkan penyakit klinis, terutama ketika ular mengalami stres, malnutrisi, parasit, ataupun kondisi lingkungan yang buruk. Nah, gejala pada ular dapat meliputi diare, feses yang berbau menyengat, lemas, nafsu makan berkurang, ataupun infeksi sistemik. Jadi di reptil sendiri, reptil itu sangat bisa menyembunyikan rasa sakit mereka, atau di saat mereka sudah terkena infeksi dari suatu bakteri, mereka tidak akan menunjukkan komplikasi yang sangat ketahuan gitu. Misal sudah terkena penyakit Salmonella ini, mereka bisa saja tetap nafsu makan dan juga sheddingnya tetap lancar, seperti itu. Jadi seekor ular ini tetap tampak sehat, tetapi tetap bisa menularkan bakteri ini ke manusia karena ada Salmonella ini bisa zoonosis. Saya juga akan membahas di sini zoonosis terhadap Salmonella tersebut. Jadi reptil yang terkena Salmonella ini bisa menularkan Salmonella tersebut ke manusia. Biasanya melalui kontak langsung dengan reptil, menyentuh kandang dan juga air minum atau peralatan reptil lainnya tanpa steril. Terus juga kontaminasi tangan yang kemudian menyentuh makanan ataupun mulut. Pada manusia, infeksi Salmonella ini dapat menyebabkan diare, kram perut, demam, muntah, dan juga banyak lainnya. Kelompok yang paling rentan terhadap Salmonella ini yaitu anak-anak dan juga lansia dan juga orang dengan sistem yang lemah. Karena dari kelompok-kelompok tersebut sistem untuk lansia sistemnya sudah menurun karena faktor usia juga, dan juga untuk anak-anak yang masih berkembang, mereka masih membangun sistem imun tersebut dan itu sangat gampang untuk dimasuki oleh bakteri Salmonella tersebut. Karena itu, beberapa organisasi kesehatan hewan itu sangat menekankan bahwa pemilik reptil itu harus diberi edukasi tentang zoonosis dan juga cara mencegahnya. Jadi, Salmonella SPP ini adalah bakteri yang umumnya dapat ditemukan pada reptil, termasuk ular dan juga manusia. Meski sering tidak menimbulkan gejala pada hewan, bakteri ini dapat menjadi ancaman serius bagi kita manusia. Dengan pemahaman yang tepat dan juga penerapan langkah pencegahan yang benar, resiko zoonosis ini dapat diminimalisir dan juga dapat dihindarkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai apa itu Salmonella SPP dan juga kasus pada ular yang terkena Salmonella SPP
dan juga cara penanganannya dan juga pencegahannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.